monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Pada pasar ini tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya, sehingga menjadi pure monopoli atau monopoli murni. Perusahaan yang monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain, tidak ada pengganti yang mirip. Suatu perusahaan yang monopolistik secara serentak bisa menentukan harga produk dan jumlah outputnya. Bagi sebuah monopoli adalah mungkin untuk memperoleh laba di atas normal, bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Contoh dari pasar monopoli adalah perusahaan negara, perusahaan minyak bumi serta gas alam dan lainnya. Ciri-ciri dan karakteristik. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri yang sangat bertentangan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual. Barang atau jasa yang dihasilkan hanya dapat dibeli di pasar monopoli, tidak tersedia di tempat lain. Yang kedua, para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan monopoli itu, dan konsumen tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. Yang ketiga, jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada barang penggantinya, tidak ada substitusi yang mirip. Barang yang dihasilkan merupakan satu-satunya, dan jenis barang tersebut tidak dapat digantikan oleh barang lainnya. Yang keempat, adanya hambatan atau rintangan atau barriers bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Hambatan dapat berupa legalitas, hambatan teknologi, atau hambatan modal. Yang kelima, pelaku pasar monopoli dapat menentukan harga barang sesuai keinginannya. Namun demikian, penjual ini tidak mempengaruhi harga dan output dari produk lain yang dijual atau ditawarkan dalam perekonomian. Yang terakhir, sifat monopolinya menyebabkan perusahaan tidak memerlukan promosi atau iklan dalam memasarkan produknya. Tidak adanya barang alternatif atau penggantinya menyebabkan pembeli terpaksa membeli hasil produksi dari perusahaan monopoli. Walau ada yang menggunakan iklan, iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, melainkan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Faktor yang menyebabkan perusahaan monopoli timbul. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya monopoli, di antaranya, adanya penguasaan bahan mentah tertentu. Satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu. Misalnya, perusahaan listrik negara, PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat secara luas, maka penguasaan atau pengelolanya ditangani oleh pemerintah seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Satu perusahaan yang memiliki tanah atau hutan yang menghasilkan jenis kayu tertentu, ukir misalnya, maka perusahaan tersebut mempunyai kedudukan monopoli untuk produksi kayu ukir. Adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Satu produsen yang memiliki teknik atau keunggulan teknologi jauh di atas calon pesaingnya, untuk satu periode tertentu dapat mempunyai kedudukan monopoli. Selama teknik produksi tidak ada yang meniru, maka pasar barang-barang tersebut akan dikuasai oleh si monopolis. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu merupakan unsur yuridis. Untuk mendapatkan hak paten ini biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Satu produsen menemukan cara-cara produksi baru atau menghasilkan produk jenis baru kemudian dimintakan hak paten pada pemerintah. Dalam hal ini produsen mendapatkan monopoli untuk menghasilkan barang tersebut. Hak paten ini diberikan oleh Departemen Kehakiman dan mempunyai masa berlaku tertentu. Selama jangka waktu tersebut maka tidak ada orang lain yang dapat memproduksi barang yang sama, karena jika memproduksi maka akan dituntut ke pengadilan. Adanya lisensi,
izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara institusional, kelembagaan. Misalnya monopoli yang dipegang oleh PT Astra International, yaitu monopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. Adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah, tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Misalnya karena faktor luas pasar yang terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Masuknya perusahaan baru biasanya tidak akan menguntungkan, sebab perusahaan lama yang memegang monopoli sudah mempunyai pengalaman yang lebih luas dan mempunyai kekayaan non-material dari masyarakat. Oleh sebab itu pendatang baru akan dapat bertahan jika mempunyai teknologi yang lebih efisien. Jenis-jenis monopoli. Monopoli terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Yang kedua yaitu monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang, baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Kekurangan dan kelebihan pasar monopoli. Kekurangan pasar monopoli yang pertama yaitu, pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang, yang kedua keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan, dan yang ketiga terjadi eksploitasi pembeli. Kemudian kelebihan dari pasar monopoli ini yaitu yang pertama keuntungan penjual cukup tinggi, biasanya diatur pemerintah. Dan yang kedua, menguntungkan konsumen karena penjual tidak dapat menentukan harga dengan semaunya. Adapun dampak positif dan negatif dari pemberlakuan monopoli terhadap perekonomian. Dampak positifnya yaitu memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas, sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. Kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Dampak negatifnya yaitu, ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopoli sesuai dengan keuntungan yang ingin diperolehnya. Memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif yang sesuai dengan permintaan konsumen. Mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Pada tahun 2016 bergulir kasus dugaan monopoli dari produsen dan distributor Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang outlet yang didistribusikannya untuk menjual produk Le Minerale sehingga Aqua diduga melanggar ketentuan yang ada pada UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Pasal 15 Ayat 3, huruf B dan Pasal 19 huruf A dan B, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat 3, huruf B mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf A dan B mengenai penguasaan pasar.